Selamat pagi pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda, dengan informasi menarik dan terpercaya, inilah informasi selengkapnya. Bikin Sintayong pusing, dua pemain timnas Indonesia bikin ulah jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mungkin sedang pusing tujuh keliling pada saat ini lantaran dua pemainnya berulah menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menentukan nasibnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni tahun 2024 mendatang. Ada dua laga penting yang bakal dilakoni pada bulan depan, yaitu kontra Irak dan Filipina, yang bakal menentukan jalan timnas Indonesia ke putaran ketiga. Timnas Indonesia hanya memerlukan 3 poin dari kedua laga tersebut untuk mengamankan kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, timnas Indonesia bisa lolos sekalipun bermain imbang kontra Irak jika Vietnam gagal mengalahkan Filipina di tempat lain. Kelolosan nampak di depan mata, karena dua laga kontra Irak dan Filipina bakal dihelat di markas timnas Indonesia, yaitu Stadion Gelora Bung Karno. Irak akan menjadi lawan pada tanggal 6 Juni tahun 2024, selagi laga kontra Filipina akan dimainkan pada tanggal 11 Juni tahun 2024 mendatang. Sebelum memainkan kedua partai tersebut, timnas Indonesia bakal menghadapi Tanzania dalam laga pemanasan alias uji coba pada tanggal 2 Juni tahun 2024. Sintayong pun telah memanggil 22 nama untuk memperkuat timnas Indonesia pada ketiga laga yang akan dimainkan pada bulan Juni nanti. Salah satu di antaranya adalah Justin Hubner, yang sayangnya justru membawa kabar buruk menjelang bela timnas Indonesia. Sang bek tengah berusia 20 tahun baru saja membuat masalah di klubnya, Cerezo Osaka, dalam pertandingan kontra FC Ryukyu di J-League Cup 2024, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024 lalu. Pemain kepunyaan Wolverhampton Wanderers itu membuat timnya berjuang setengah mati menghadapi FC Ryukyu, yang sejatinya adalah tim kasta ketiga Liga Jepang. Sebab, Hubner sudah diusir ketika laga baru berjalan 17 menit, akibat pelanggaran sebagai pemain terakhir di lini pertahanan. Beruntung bagi Cerezo, mereka sudah unggul 1-0 berkat gol Yuichi Hirano pada menit ke-6 saat Hubner diusir wasit. Namun, akibat aksi Hubner tersebut, Cerezo Osaka harus mengubah permainan menjadi super defensif demi mempertahankan skor tipis 1-0. Aksi Hubner pun menjadi pembicaraan di Indonesia dan sang bek tengah merespons lewat media sosial lewat komentar di akun Instagram @media. Haha, Anda tak bisa membuat kesalahan jika Anda bermain bagi timnas Indonesia, kata Hubner dalam kolom komentar tersebut. Sekali waktu Anda terpilih menjadi pemain terbaik, namun menjadi pemain terburuk di lain hari, tambahnya. Lucu sekali melihat beberapa komentar, namun, saya tetap cinta semuanya, tukas Hubner. Permainan Hubner memang belum matang mengingat usianya juga masih sangat muda dan itu bisa dimaklumi. Namun demikian, sang pemain berusia 20 tahun tentu perlu memperbaiki beberapa kekurangannya agar bisa menjadi lebih diandalkan timnas Indonesia. Pemain kedua yang bermasalah adalah Elkan Bagnot, yang bahkan tidak mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Sang bek tengah berusia 21 tahun tadinya sempat dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di playoff Interkontinental Olimpiade Paris 2024 kontra Guinea. Namun, Bagot tidak merespons panggilan dan timnas Indonesia U23 akhirnya gagal ke Olimpiade Paris 2024 karena kalah 0-1. Masalah mencuat karena Bagot kemudian mengunggah foto dirinya berlibur bersama pasangannya di Maladewa, hanya beberapa hari setelah kekalahan timnas Indonesia U23. Disinyalir, sang pemain Ipswich Town tidak mau memperkuat timnas Indonesia U23 karena sudah telanjur berlibur. Baik Bagnot maupun Hubner sama-sama bek tengah. Untungnya, Sintayong kini punya banyak pilihan di pos bek tengah, meski dua pemainnya bermasalah. Di skuad timnas Indonesia saat ini, jika Hubner dicadangkan pada laga Irak dan Filipina, masih ada Rizky Ridho, Jay Izes, Jordi Amat,
dan Muhammad Ferrari yang bisa diandalkan. Mengingat Sintayong lebih sering mengandalkan 3 bek tengah, maka nampaknya Ridho, Kizes, dan Ahmad bakal menjadi pilihan utama pada 2 laga kualifikasi nanti. Kendati begitu, pilihan tetap berada di tangan Sintayong. Yang jelas, para supporter timnas Indonesia tetap berharap yang terbaik demi sang Garuda melenggang ke putaran ketiga. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari salah dan dosa.